Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok keluar. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang mirip dengannya adalah Ibnu Qahtan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Sifat ini didapatkan oleh sahabat tadi, lalu mimpinya dan diceritakan kepada Nabi, dan Nabi membenarkan sifat itu. Untuk memudahkan Bapak Ibu, para ulama mengklasifikasi ciri Dajjal berambut keriting. Ini satu. Tengok rambut masing-masing keriting tidak? Tidak. Yang kedua, matanya buta. Dan matanya itu ada yang mengatakan itu matanya di tengah. Tema yang kita angkat ialah hari kiamat dan tanda-tandanya, yaitu di buku jilid yang kedua, buku berwarna hijau yang berjudul Kiamat dan Hari Berbangkit, atau judul lain Kiamat dan Tanda-tandanya. Pada pekan yang lalu kita menjelaskan tentang ciri-ciri Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi, asal keturunannya, nama dia dan nama ayahnya. Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah, berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab asli. Ciri fisiknya berbadan tegap, dadanya bidang, hidung mancung, jidatnya tinggi, orangnya kuat, kulitnya putih atau kulitnya seperti kulit orang Arab. Fisiknya, postur tubuhnya seperti Bani Israel. Dengan mempelajari tanda-tanda ini, maka kita dapat pengetahuan, dapat wawasan bahwasanya kalau ada orang yang datang ke kita nanti mengaku Imam Mahdi sementara tidak sesuai dengan hadis Nabi, maka dustakan pengakuannya. Karena akan senantiasa ada orang yang akan mengaku dia sendiri yang mengaku Imam Mahdi ataupun yang menjadi pengikut Imam Mahdi. Seperti yang kita sampaikan di pekan yang lalu. Seorang perempuan datang kepada saya setelah 2 tahun mengaji di masjid di mana dia tinggal. Dia pun katakan, "Ustaz, mau selamat dunia akhirat?" Tentu jawaban saya, mau. Ada jalannya Ustaz. Apa jalannya? Ikut saya. Mengapa ikut ibu? Karena saya ini tim ses Imam Mahdi. Alhamdulillah saya tidak jadi ikut Bapak Ibu. Dia pun marah. Terus di SMS-nya saya sampai saya di blok, saya tidak bisa lagi komunikasi dengan dia. Saya pun bersyukur karena mungkin kalau terus komunikasi akan dikirim terus video-video yang menunjukkan dia adalah tim ses Imam Mahdi cabang Panam. Dia tinggal di Panam. Daerah Panam, Pak. Jangan singgung yang di Panam. Kebetulan tinggalnya di Panam ketika itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan ciri-ciri fisiknya. Ada yang dari Panam di sini? Jangan-jangan ikut pula. Ada. Tanda-tanda kemunculan. Apakah Imam Mahdi itu sudah muncul? Wallahu alam bisawab. Tidak bisa kita pastikan. Mengapa? Karena hal itu termasuk perkara gaib. Perkara gaib, akal manusia terbatas. Karena akal manusia terbatas, satu-satunya jalan untuk mengetahui itu adalah berdasarkan dalil. Dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Kita akan bacakan beberapa riwayat. Ada riwayat Imam Al-Hakim, ada Ibnu Majah, dan juga ada Musannaf Abi Syaibah. Haddatsani fulanun rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasul berkata bahwasanya Mahdi, annal mahdiya la yakhruju, tidak akan muncul.
Imam Mahdi itu tidak akan muncul, kata laki-laki ini, hatta yuqtalan nafsuz zakiyatu, sehingga jiwa-jiwa suci dibunuh. Jiwa-jiwa suci. Siapa jiwa suci ini? Kalau dalam hadis, jiwa suci itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah, suci. Fa abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang membuat dia beragama Yahudi, wa yunassiranihi, agama Nasrani, wa yumajjisanihi, dan beragama Majusi. Setiap yang terlahir itu suci. Apabila ada seseorang, anak lahir dari rahim siapapun, meninggal sebelum akil balik, sebelum sampai akil balik, mungkin laki-laki tanda tertentu, perempuan tanda tertentu, bermimpi ataupun datang bulan misalnya. Sebelum itu, maka seseorang yang meninggal zakiyah, fitrah, penghuni surga dari rahim manapun. Begitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata dalam riwayat ini bahwasanya tanda-tanda kemunculan Mahdi akan dibunuhnya jiwa-jiwa suci. Berarti yang dimaksud jiwa-jiwa suci adalah kalangan anak-anak yang belum balik. Mengapa mereka dibunuh? Tidak ada alasannya, hanya dibunuh saja. Anak-anak dalam perang tak boleh dibunuh. Pohon-pohon tak boleh ditebang. Kaum perempuan tak boleh dibunuh. Orang tua renta tak boleh. Yang boleh itu yang ikut berperang dan berbadan tegap. Itulah aturan dalam perang. Tetapi ketika sampai masa itu, aturan-aturan ini akan dilanggar. Mereka sepakati, kemudian mereka langgar. Maka ketika itu melayanglah nyawa-nyawa suci orang-orang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jiwa suci ini maksud adalah anak-anak yang tidak berdosa. Kalau kita ini mungkin berdosa, mungkin tidak. Tapi rasa-rasanya pastilah kita punya dosa. Kita belum tentu lagi apakah masuk surga nanti, na'udzubillah, atau masuk neraka. Tapi kita berusaha. Terus solat, terus berpuasa, kemudian beramal, dan kita pun berzikir. Zikir untuk menggugurkan dosa-dosa. Banyak jalan untuk membersihkan kesalahan-kesalahan itu. Tapi kita tidak luput daripada kesalahan. Berbeda dengan anak-anak yang belum balik. Maka dalam riwayat ini disebutkan, la yakhruju, tidak keluar, hatta yuqtala atau tuqtala nafsu zakiyah, dibunuh. Ini menggunakan kata kerja pasif, bukan aktif. Yuqtala pasif, dibunuh, bukan membunuh. Mereka akan dibunuh. Fa idza qutilatin nafsu, apabila jiwa-jiwa suci itu dibunuh, ghadiba alaihi man fis sama, maka penduduk-penduduk langit akan marah. Penduduk langit maksudnya adalah para malaikat. Dan bukan saja penduduk langit yang marah, wa man fil ardi, dan juga penduduk-penduduk bumi. Kita analisa hadis ini Bapak Ibu berdasarkan pemahaman para ulama. Kalau ada anak kecil yang tak berdosa dibunuh di hadapan kita, disakiti di hadapan kita, ataupun mungkin kita tidak tengok langsung, tetapi video-videonya sampai kepada kita, kira-kira kita marah tidak kepada orang itu? Pasti kita marah. Tapi kalau misalnya seumuran atau umurnya 25, 30 ikut berperang, kemudian mati di situ, syahid misalnya, kita pun terlalu marah karena logika kita mengatakan, ya wajar perang. Dia mungkin bisa membunuh ataupun bisa dibunuh. Karena soldier, pasukan, tentara, dia berperang. Anak kecil apa dayanya? Anak kecil hanya bisa menangis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang berpendapat, jiwa-jiwa yang dibunuh itu merekalah hari ini yang berada di Gaza. Karena kalau kita tengok Bapak Ibu, tidak ada salah dosa dan mereka tanggung. Tapi mengapa mereka yang menjadi sasaran? Apa salah mereka? Mereka hanya mempertahankan tempat tinggalnya, ingin hidup.
beberapa waktu yang lalu saya dapat video salah satu pemain filem Dr. Strange. Bapak Ibu nanti bisa tengok filem animasi yang bagus. Orang Cina, agamanya tidak Islam kalau tak salah. Karena orang Cina yang dia tidak mengenal Islam, tetapi dia pun bacakan surat tentang saudara-saudara kita yang di Gaza. Surat itu saya pernah tengok video sebelumnya, menceritakan bahwasanya ada seorang bapak-bapak yang pergi mengambil tepung. Setelah tepung itu diambil, maka dikatakan, saya ngambil tepung untuk anak saya yang 3 orang di rumah, kelaparan sudah sekian hari tak makan. Karena tidak ada jalur bantuan. Diberikan bantuan, kata dia, ketika tepung itu dijatuhkan, dilemparkan ke dia, sekaligus diiringi dengan sniper. Tembak kakinya, lumpuh. Bangkit lagi. Tembak lagi, lumpuh. Bangkit lagi. Sampai 3 kali, maka orang ini pun tidak bangkit-bangkit. Barangkali video itu masih ada sampai sekarang. Kebetulan jauh sebelumnya sudah saya dapatkan video itu. Kemudian muncul lagi satu video dari pemain filem internasional ini. Dia pun mengatakan perkataan yang sama. Pertanyaan dia, where is the world, kata dia. Dunia di mana? Orang semacam itu Bapak Ibu tidak beriman seperti kita beriman. Mereka juga sangat prihatin dengan keadaan apa yang berlaku di Gaza hari ini. Karena yang dibunuh itu jiwa-jiwa yang suci. Setiap orang ketika melihat keadaan semacam ini pastilah menggigil dan mendidih darahnya menengok mereka terus disiksa. Maka tanda-tanda kemunculan Mahdi adalah akan dibunuhnya jiwa-jiwa yang suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah itu kita pastikan? Tidak. Memastikan sesuatu yang gaib itu tidak bisa. Akan tetapi ini adalah pandangan para ulama. Mengapa para ulama menyebutkan demikian? Hadis sebelumnya yang kita jelaskan adalah bahwasanya seluruh mata akan tertuju ke Syam. Libanon, Syria, Palestina, satu lagi Yordania. Ini 4 negara Syam yang sekarang menjadi negara-negara kecil. Maka kata Rasulullah, kalian akan nanti menengok di sana kejadian-kejadian besar. Maka fama ta'muruna, kata sahabat Nabi, apa yang kau sarankan untuk kami ya Rasulullah? Alaikum bisyam, hendaklah kalian pergi ke negeri Syam. Waktu wallahu alam bisawab. Rasul sudah memberikan isyarat tentang itu. Lalu kemudian fa'atan nasa al-mahdiyyu. Kemudian fa'atan nasu al-mahdiyah. Kemudian orang-orang mendatangi Mahdi. Fazafuhu kama tuzafful arusu ila zawjiha lailata ursiha. Lalu mereka pun mengarak itu apa bahasanya? Diaraklah Mahdi ini seperti para pengantin diarak. Wa huwa yamla'ul arda qistan wa adlan. Kemudian Mahdi mengisi bumi ini dengan keadilan dan keseimbangan. Wa tukhrijul ardu nabataha wa tumtirus sama'u mataraha. Kemudian bumi mengeluarkan hasil-hasilnya dan langit menurunkan hujannya. Bisa makna hadis ini zahir bahwasanya bumi Timur Tengah itu akan subur dan akan turun hujan deras untuk menyuburkan bumi tadi. Bisa bermakna lain, makna kiasan. Bumi tumbuh bahwasanya mereka hidup damai dan turun hujan, banyaknya bantuan yang mengalir kepada mereka. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantuan seluruh dunia, orang-orang Islam ataupun tidak Islam, mengalirkan bantuan kepada mereka. Apakah mereka itu seakidah dengan kita? Tidak. Karena hubungan basyariah saja, hubungan secara kemanusiaan saja. Sedih menengok manusia yang diperlakukan tidak manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Maka beginilah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya ciri-ciri Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi akan banyaknya nyawa-nyawa suci yang dikorbankan ketika itu. Apakah setelah sekian banyak nyawa suci ini dikorbankan yang berlaku hari ini di Gaza akan muncul Imam Mahdi? Maka tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita fikskan, ya pasti itu.
tidak bisa kita pastikan. Sebab kalau kita pastikan nanti, bisa jadi di tahun yang akan datang akan berlaku lagi. Bisa jadi tahun yang akan datang akan berlaku lagi, terus berulang-ulang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah para ulama jeli dalam menganalisa hadis-hadis tentang akhir zaman, bahwasanya apa-apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah itu pasti akan terjadi. Kejadian itu tidak dapat kita pastikan hari ini. Kita menengok, melihat apa saja yang berlaku. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah, "Bainama nahnu inda Rasulillah." Suatu ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hashim. Ketika Nabi melihat mereka, kedua mata beliau berlinang air mata dan berubahlah roman mukanya. Maka aku katakan, kami masih tetap melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kamu sukai. Lalu Rasulullah menjawab, mari, kami dari kalangan Ahlul Bait. Allah telah pulihkan akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sesungguhnya sepeninggalku, keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran. Coba kita lihat Bapak Ibu. Setelahku nanti, berarti setelahku nanti kata Nabi, setelah Rasul meninggal, di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, Allah telah pulihkan akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sesungguhnya sepeninggalku, keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran. Ini keluarga Rasulullah. Berarti keluarga Nabi sampai hari ini itu ada Bapak Ibu. Kalau ada yang meragukan keturunan Nabi sampai hari ini, maka orang ini perlu dites, perlu dibawa ke rumah sakit. Kalau ada yang meragukan, sebab hadis sahih yang menjelaskan keturunan atau Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Imam Al-Hasan menurut Ibnu Taimiyah. Hasan anaknya Fatimah, Fatimah bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Maka keturunan itulah sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat akan terus ada. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang musuh Yahudi khususnya pasti akan mencari, sebab mereka juga meyakini hadis-hadis Nabi. Jangan katakan orang Yahudi itu tidak percaya dengan hadis Nabi. Bahkan pohon gorkot itu sendiri mereka mulai tanam. Padahal informasi tentang gorkot itu akan membantu mereka di akhir zaman. Informasi itu dalam kitab Islam, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang barat itu Bapak Ibu mau meyakini hadis-hadis Nabi. Misalnya berkuda kata Nabi. Mereka hidupkan berkuda. Memanah, mereka hidupkan bagaimana memanah. Kemudian berenang. Karena Nabi ajarkan yang tiga ini, alimu auladakum. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, berkuda dan memanah. Mengapa tiga ini disebut oleh Nabi? Karena di akhir zaman seluruh alat komunikasi tidak berlaku ketika itu. Kata Rasulullah begini, uttum min haitsu bada'tum, uttum min haitsu bada'tum, uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali seperti dahulu kala. Berarti kalau dahulu kala kan tidak memakai internet, tidak memakai alat komunikasi yang canggih, maka kalian nanti di akhir zaman akan kembali lagi seperti dahulu kala. Kalau hari ini kita masih menengok kecanggihan teknologi. Tapi kecanggihan teknologi ini Bapak Ibu memiliki kekurangan. Satu negara pakai Iron Dome. Roket masuk langsung terbakar. Kalau setiap negara punya Iron Dome, apa yang mau ditembak? Di Pekanbaru sudah ada Iron Dome baru. Kemudian Bangkinang satu pula. Di Medan satu lagi. Jadi kalau ada yang berperang, tentu dia meletus duluan. Beginilah teknologi, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika itu tidak berlaku lagi, setiap negara ada penangkalnya, maka sia-sialah apa yang dibuat itu. Maka kata Rasulullah, uttum min haitsu bada'tum, kalian akan kembali seperti dahulu kala. Hadis-hadis semacam ini dipelajari oleh orang-orang Yahudi dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita tengok
pasukan artileri ataupun pasukan berkuda, pasukan lain sebagainya di Eropah sana sangat canggih sekali. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan ada bencana-bencana yang menimpa umat Islam dan pengusiran terhadap keluarga aku. Hingga datang sebuah kaum dari arah timur. Arah timur ini mana maksudnya arah timur? Apakah di daerah Kalimantan? Kan timur juga bagian kitanya. Atau orang Papua? Timur maksud di sini adalah di daerah Jazirah Arab. Arah timur, kalau kita jumpai hadis-hadis tentang akhir zaman, disebutkan akan muncul nanti kelompok dari arah timur, akan muncul nanti bendera dari arah timur. Ini dimaksud adalah daerah Jazirah Arab. Sebuah kaum dari arah timur, bersama mereka ada bendera berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan namun mereka tidak diberi. Mereka minta tempat, minta dukungan, minta lain sebagainya. Mereka akan dipersulit, tidak diberi tempat. Lalu mereka memerangi dan mendapat pertolongan sehingga mereka diberi apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang dari keluargaku. Siapa dari keluargaku ini? Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi Imam Mahdi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan dibaiat di Ka'bah. Jadi bukan dibaiatnya di Panam ya Pak ya. Jangan salah nanti. Dibaiat di Ka'bah. Kita tengok di sini Rasulullah SAW menyebutkan Imam Mahdi itu dibaiat antara rukun seperti sudut Ka'bah itu dan di dekat Ka'bah. Tempat dibaiat dan jumlah pembaiat. Berapa yang akan membaiat Nabi Imam Mahdi? Rasulullah bersabda, an Ummi Salamah qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubaya'u li rajulin bainar rukni wal maqami. Maqam Ibrahim, rukni sudut. Ini Ka'bah, ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu maknanya bukan kuburan Ibrahim. Maqam artinya tempat berdiri, dari kata qoma. Qoma artinya tegak. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi tegak di situ. Ibrahim tegak di situ. Kemudian anaknya Ismail alaihissalam mengantarkan batu untuk pembangunan Ka'bah. Saking lamanya Ibrahim ini tegak di situ sehingga berjejaklah kakinya. Dan jejak kaki itu disebut maqam. Maka hari ini kalau kita lewat di situ ada semacam tapak kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah antara rukun itu arti sudut. Ada rukun Yamani, ada rukun Iraki, sudut Yamani, sudut Irak, 4 sisi Ka'bah, 4 pula rukunnya. Maka Imam Mahdi kelak akan dibaiat, yubaya'u li rajulin baina rukni wal maqam, antara rukun dan maqam, iddatu ahli badrin, jumlahnya sekitar jumlah pasukan Badar. Berarti 313 atau 314 orang saja. Siapa mereka Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah sudah diketahui sampai hari ini data-datanya, tentu Mossad yang pertama sekali tahu. Tahu Mossad Bapak Ibu? Mossad itu Badan Intelijen Israel. Itu Mossad namanya. Mossad itu keren Bapak Ibu. Jadi mereka ini masuk ke semua jalur. Kalau Bapak Ibu baca buku Ahmad Thompson yang berjudul Sistem Dajjal, covernya merah, itu disebutkan situ, si Yahudi ini di setiap lini dia ada. Dia kuasai pemerintahan, dia kuasai ekonomi, dia kuasai media semua mereka kuasai. Makanya kita umat Islam juga harus melek dengan media. Jangan sampai kita tinggalkan media, sebab perang di akhir zaman itu bukan saja perang senjata, tapi perang media akan jauh lebih berbahaya daripada perang senjata itu. Sebab media ini memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Maka mereka sudah menyusun itu. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sembunyikan kedatangan Imam Mahdi ini.
Tidak bisa dideteksi. Kalau bisa dideteksi, tentu belum sempat muncul. Belum sempat muncul, sudah dihabisi. Muncul, dihabisi. Muncul, dihabisi. Maka kalau seperti itu tidak akan muncul Imam Mahdi. Sampai kapan? Mungkin sampai kiamat. Ini yang pertama. Hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah yuhadditsu Aba Qatadah. Abu Hurairah bercerita kepada Abu Qatadah, qala Rasulullah, Rasul bersabda, yubaya'u li rajulin baina rukni wal maqam. Dibaiatlah seseorang antara rukun sudut dan maqam. Wala yastahillal baita illa ahluhu, tidak ada yang dapat menghalalkan Kaabah kecuali penduduk sekitarnya. Maka apabila mereka telah menghalalkannya, jangan ditanya lagi akan kehancuran orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu disebutkan akan terjadi kehancuran. Kenapa bisa begitu kira-kira Bapak Ibu? Kenapa mereka mendapati kehancuran? Karena ketidakkompakan mereka. Hari ini banyak bertanya Bapak Ibu, mengapa negara kuat itu tidak mau bantu Ustaz? Mengapa negara ini yang besar ini, peralatannya canggih, duitnya banyak, kenapa tak bantu? Sekali dia bantu saja selesai. Mengapa yang dekat dengan Gaza itu mereka tak bantu Ustaz? Yang dekat Gaza itu apa nama negaranya? Yordania. Yordania. Yordania itu besar negara Bapak Ibu. Dan dulu Syarif Hasim hijrahnya ke Yordania, maka di sana banyak gelarnya Syarif. Tapi mengapa mereka tidak bisa membantu? Ya itulah apa yang disebutkan itu, bahwasanya mereka terkena fitnah akhir zaman. Fa iza tahallu fala tasalu an halakatil arab thumma yaji'ul habasyatu fayukharribunahu kharaban. Jangan ditanya lagi akan kehancuran orang-orang Arab. Kemudian orang-orang Habasyah akan datang untuk merobohkannya hingga benar-benar roboh, dan tidak akan ada lagi dibangun setelah itu untuk selama-lamanya. Mereka lah yang akan mengeluarkan perbendaharaan Ka'bah. Ini sudah betul-betul dekat kedatangan hari kiamat. Ini tentu lama lagi Bapak Ibu, karena tanda-tanda kemunculan Mahdi belum sepenuhnya tampak di hadapan kita. Berikutnya bahawa siapa pengikut Imam Mahdi? Apakah seperti yang diceritakan oleh ibu yang datang kepada saya itu, atau ada yang lain? Hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Berarti termasuk ke dalam kitab yang 6, kitab sahih yang 6. Dari Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok. Kelompok ini kecil berarti bukan jutaan jumlahnya. Akan ada satu kelompok dari kalangan umatku, yuqatiluna 'alal haqqi, mereka akan terus melawan. Melawan bahasanya, berperang itu kan melawan. Mereka akan terus melawan. Tak peduli mereka itu jumlah mereka sedikit ataupun banyak. Tak peduli mereka itu peralatannya canggih ataupun tidak. Mereka akan tetap melawan. Ini ciri yang disebutkan oleh Rasulullah. Alal haqqi zahirina, mereka menampakkan perlawanan ala ma nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Sehingga mereka akan terus berperang sampai mereka akan memerangi Dajjal. Kemunculan Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, akan muncul terlebih dahulu Imam Mahdi. Dan mereka akan memerangi orang-orang yang menyiapkan kemunculan Dajjal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesailah semua, disebutkan oleh Nabi nama, ciri, fisik, tempat dibaiat, ciri-ciri pengikut, tanda-tanda kemunculan. Setelah itu orang Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalah telak. Setelah itu kemudian muncullah Dajjal untuk mengokohkan kekuasaan. Ini urutannya demikian, bukan Dajjal dulu baru Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul dan menebarkan kedamaian, umat Islam berada di atas kedamaian, kenyamanan, ketenangan selama 7 masa.
7 masa ini bukan 7 bulan 7 tahun. Nabi tak sebutkan 7 masa saja. Di sini ulama menyebutkan 7 tahun. Ada yang menyebutkan 7 dekade. Nah, ini pendapat para ulama. Yang jelas riwayatnya hanya 7 masa. Setelah itu muncul Dajjal. Di sini Dajjal pun disebutkan secara detail Bapak Ibu. Dajjal secara bahasa artinya, apa artinya kemudian Dajjal? Pembohong. Jadi Dajjal itu secara makna artinya pendusta. Nanti akan muncul salasuna dajjalun. Akan muncul nanti 30 Dajjal, 30 pendusta. Induknya atau puncaknya adalah pendusta yang besar. Itulah Al-Masihi Ad-Dajjal. Jadi kalau orang tanya nanti, Dajjal itu artinya apa? Secara bahasa artinya pendusta. Kalau ada orang-orang yang mengaku bisa berbicara dengan malaikat maut, bisa berbicara dengan malaikat mungkar nangkir, bisa menjamin orang masuk surga, pokok sampaikan saja ke dia kasih surat, berarti masuk kategori pembohong tadi. Jadi Dajjal maknanya adalah pendusta. Orang yang mendusta atas nama agama disebut sifat Dajjal. Kampung kami itu Bapak Ibu ada istilah, kalau orang ini perangainya jahat kali, banyak dustanya, banyak jahatnya, bahasanya mendojal. Ada di kampung Bapak Ibu menggunakan bahasa ini? Mendojal kau ni, kata dia. Saya tanya lah, apa arti mendojal tu mak? Saya bilang, mendojal tu jahat, pembohong, banyaklah perbuatan jahat, maka disebut mendojal. Rupanya dari kata bahasa Arab itu Bapak Ibu. Saya tahu itu setelah saya pelajari dari kata dajjala. Karena bahasa Arab itu ada akar kata. Dajjal, dal, ja panjang, lun. Dajjalun dari kata dal, jim, lam. Dajjala. Artinya apa? Pendusta atau penipu. Juga bermakna menutup kebenaran dan menampakkan kebatilan. Nah, kalau makna ini dipakai, bermakna banyak sekali orang yang masuk kategori Dajjal ini. Nampak nanti di YouTube berdusta atas nama Nabi, berarti sifatnya sifat Dajjal, bukan Dajjal yang sesungguhnya. Nah, Dajjal yang sesungguhnya itu ada sebab-sebab nanti yang menyebabkan dia turun. Lalu kemudian saya hanya membacakan riwayat saja Bapak Ibu. Ciri fisik orang tua Dajjal. Saya berharap setelah saya jelaskan ciri fisik ini, jumpa nanti orang semacam itu, jangan disebut ayah Dajjal. Ngamuk dia sama Bapak Ibu nanti. Ini seperti yang disebutkan Ustaz kemarin nih katanya. Sepakat di sini Bapak Ibu? Hadisnya sahih enggak Ustaz? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik, kita bacakan saja. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamkuthu Abu Dajjal, hiduplah bapa Dajjal, wa ummuhu, dan ibunya, salasina aman, selama 30 tahun. La yuladu lahuma, tidak punya anak. Waladun summa yuladu lahuma gulam, kemudian dia pun dikaruniai anak. Gulamun a'waru adarru say'un aqallahu manfa'ah, anak itu buta matanya sebelah. Adarru say'in wa aqallahu manfa'ah, kehadirannya sangat-sangat sedikit manfaatnya. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, matanya tidur tapi hatinya tidak tertidur. Summa na'ata lana Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat orang tuanya. Faqala abuhu tiwalu darbil lahmi, ayahnya itu, tengok di sini Bapak Ibu, beliau ayahnya tinggi kurus. Satu. Nampak kawan nanti tinggi kurus, ekor enggak. Tinggi kurus. Hidungnya seperti paruh burung, berarti hidungnya mancung sekali. Dan ibunya gemuk, bertangan panjang. Nampak orang gemuk, panjang pula tangannya. Kok mirip? Tidak boleh kita katakan demikian. Berkata Abu Bakrah, kami mendengar bayi lahir di kalangan Yahudi Madinah. Berarti keturunan Yahudi di Madinah.
Berarti lepaslah dari Pekanbaru Bapak Ibu. Lepaslah dari orang Indonesia. Lalu aku pergi bersama Zubair bin Awam hingga kami memasuki kediaman kedua orang tuanya. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah pada keduanya. Kami bertanya, apa kalian punya anak? Keduanya menjawab, kami tinggal selama 30 tahun tapi tidak punya anak. Persis seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi. Setelah itu kami punya anak buta sebelah matanya. Ia membahayakan yang sedikit sekali manfaatnya. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Lalu kami keluar dari kediaman mereka berdua. Ternyata ia tengah tergeletak di tanah di bawah terik matahari dalam kain beludru, dan ia berbicara tapi tidak dipahami. Jadi dia kalau ngomong tidak bisa dipahami. Lalu ia membuka penutup kepalanya. Ia bertanya, apa yang kalian berdua katakan? Kami menjawab, kami. Apa kamu dengar ucapan kami? Ia menjawab, ya. Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Hadis ini Bapak Ibu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya begitu ciri fisik orang tua Dajjal yang dulu. Ini satu pendapat. Ada pendapat lain, sebenarnya ini tidak menjelaskan tentang ciri fisik orang tua Dajjal, tidak. Tetapi hadis ini sedang menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang pendustanya seperti pendustanya Dajjal. Cirinya seperti itu. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya siapa namanya, seorang sahabat, nanti mudah-mudahan kita ingat, seorang sahabat yang mendengar kabar kedatangan Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, Tamim Ad-Dari, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang dari Yaman, tinggal jauh dari kota Madinah. Kemudian Tamim Ad-Dari ini mendengar ada seorang utusan yang datang ke kota Madinah. Dia pun berangkat dari kampung halamannya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan, kapal yang tumpangi terombang-ambing oleh angin laut, kemudian terhempas ke sebuah pulau. Dan pulau itu pulau terpencil, tidak ada orang yang datang ke sana. Setelah sampai tempat pulau tadi, dia pun bertemu dengan orang yang terbelenggu kaki dan tangannya. Lalu kemudian dia pun bertanya, siapa engkau? Saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Apakah sudah dekat keturunanku? Apakah sudah dekat pengutusanku? Saya dengar ada seorang nabi terakhir yang sudah diutus. Kalau demikian berarti sudah dekat kehadiranku di tengah bumi. Tempatnya di mana lokasi ini? Tak satu pun manusia yang tahu. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu masuk perkara gaib, maka kita hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang sampaikan tadi. Kemudian Tamim Ad-Dari ini pun setelah berbicara panjang lebar dengan Dajjal itu, kemudian dia pun melanjutkan safarnya sampai ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Tamim Ad-Dari bertemu dengan Rasul yang sedang menyampaikan kajian. Duduk dengan para sahabat. Di situ Tamim Ad-Dari langsung menimbrungi dan bergabung dengan Rasul dan menceritakan pengalamannya. Setelah diceritakan pengalamannya itu, Nabi membenarkan apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Hadis sahih. Hanya saja tempat itu sampai hari ini tidak diketahui oleh manusia. Kalau sudah diketahui, pastilah sudah dicari oleh orang-orang Yahudi. Inilah disebut dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kita baca tadi tidaklah betul-betul itu orang tua Dajjal, tetapi disebutkan orang-orang yang mirip dengan orang tua Dajjal itu sifatnya seperti tadi karena kebohongannya yang terlalu banyak. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Baik. Lalu kemudian itu sifat fisik yang mirip dengan orang tua Dajjal. Yang berikutnya sifat fisik Dajjal disebutkan secara detail oleh Rasulullah. Yang pertama, riwayat dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seorang yang rambutnya lurus, kepala yang meneteskan atau mengalirkan air. Maka aku bertanya kepadanya, siapakah orang ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam.
Jadi sifat Isa bin Maryam juga disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok keluar. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal, manusia yang mirip dengannya adalah Ibnu Qahtan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Sifat ini didapatkan oleh sahabat tadi, lalu mimpinya dan diceritakan kepada Nabi, dan Nabi membenarkan sifat itu. Untuk memudahkan Bapak Ibu, para ulama mengklasifikasi ciri Dajjal berambut keriting. Ini satu. Tengok rambut masing-masing keriting tidak? Tidak. Yang kedua, matanya buta. Dan matanya itu ada yang mengatakan itu matanya di tengah, ada mengatakan di sebelah. Inilah pendapat para ulama. Ketika disebutkan mata di tengah, kerana sebut di tengah tadi, maka terbayanglah oleh kawan saya filem Dragon Ball. Kan ada satu Bapak Ibu pun Dragon Ball itu mata di tengah. Atau ada pula yang membayangkan kayak film kartun. Apa namanya film kartun yang kecil itu, yang warnanya kuning? Apa nah? SpongeBob namanya. Tengok nanti Bapak Ibu, itu mata satu. Ada pula yang mengatakan, kenapa uang dolar itu mata satu? Itu adalah pantauan Dajjal, kata dia. Ini sudah lebih ke cocokologi yang begitu. Jadi badannya pendek, Dajjal ini badannya pendek, orangnya badannya pendek, rambutnya keriting, matanya satu. Dan bertuliskan di kening itu kafir. Di sini para ulama mencoba untuk membahas, apakah benar-benar tertulis di keningnya itu, atau itu adalah kiasan yang mana orang membaca ini Dajjal atau tidak, keimanan. Karena kalau betul-betul tertulis, mudah betul mengenali kafir. Iyo kok nampaknya. Setiap orang nanti akan mengenali. Maka ada ulama mengatakan maknanya bukan betul-betul bertuliskan kafir, tetapi orang-orang beriman bisa menilainya bahwasanya keberadaan dia itu membawa kepada kekafiran, menyesatkan orang kepada lembah kekafiran. Siapa yang bisa mengenali itu? Orang-orang yang mempelajari ciri fisik Dajjal tadi, dan orang-orang mempelajari tentang sepak terjang perbuatan-perbuatan dia, sehingga banyak orang-orang terjerumus ke dalam perangkap-perangkapnya. Ini yang pertama. An Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'itha nabiyyun, tidaklah diutus seorang nabi illa anzara ummatahu, kecuali akan datang memberi peringatan kepada umatnya, al-a'war al-kadzab, karena di sana akan muncul seorang yang bermata buta dan pendusta. Berarti nabi-nabi sebelumnya ada yang seperti itu. Berarti sudah ada juga Dajjalnya. Dajjal tadi maknanya orang-orang yang berdusta. Nabi-nabi dahulu juga diutus Dajjal. Dajjal orang-orang yang berdusta tadi. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, di antara dua matanya tertulis kafir. Ingat Bapak Ibu, hadis terkadang makna zahir, terkadang maknanya tidak zahir. Kalau zahir hadis sangat mudah untuk kita kenali. Begitu juga dengan Imam Mahdi tadi. Zahir hadis tentang zahir, ada zahir makna zahir, ada yang makna tidak zahir. Berikutnya dari Huzaifah qala Rasulullah, ad-dajjal a'warul ainil yusra, Dajjal itu buta matanya sebelah kiri. Jufalu sa'ri, kemudian rambutnya keriting, ma'ahu jannatun, bersamanya surga, wa ma'ahu narun, dan bersamanya neraka. Bisa Dajjal membawa surga dan neraka? Saya dulu ketika di pesantren dijelaskan oleh guru saya, Dajjal itu katanya sebelah kanannya itu surga tampak oleh kita, itu adalah neraka, sebelah kirinya neraka, itu sesungguhnya tampak oleh kita surga. Jadi terbalik. Kira-kira apakah teks hadis itu memang zahir begitu, atau ada makna di balik itu? Jadi kata guru saya waktu itu, Bapak Ibu, itu adalah
Makna di balik itu bahwasanya tawaran-tawaran yang diberikan Dajjal nanti seakan-akan surga. Padahal menjerumuskan. Tawarannya bagus sekali. Kemudian indah sekali. Tak ada satu pun yang merugikan. Ketika sudah masuk ke sana, rupanya rugi saja isinya. Karena sesuatu yang tampak zahir itu surga. Kalau kita ambil, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Rupanya bukan surga yang diberikan kepada orang itu, tetapi sebaliknya neraka. Kalau surga bayang kita kan taman-taman indah. Neraka bayang kita api. Ya, itu yang di akhirat. Kalau di dunia, ketika disebut surga, keindahan, kenikmatan. Ketika disebut neraka, kesulitan. Begitulah manusia terjebak di dalam perangkap Dajjal. Orang yang tidak bisa membaca dengan baik, dia akan termasuk ke dalam perangkap tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui dengan baik? Mempelajari sifat-sifat Dajjal nantinya. Jangan sampai kita tertipu dengan rayuan manis orang-orang yang pendusta tadi. Di sini jelas Bapak Ibu. Jadi kita tarik kesimpulan, Dajjal secara bahasa maknanya pendusta atau penipu. Orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat pendusta atau penipu, maka disebut dengan Dajjal. Dajjal itu jumlahnya sampai 30 orang nanti. Setiap masa itu akan muncul Dajjal. Pendusta, penipu. Mereka menawarkan sesuatu yang baik, padahal itu tidak baik. Menawarkan sesuatu yang buruk, ternyata itu kebaikan. Di sini disebutkan orang tua Dajjal. Maksudnya adalah sifat-sifat yang melekat pada Dajjal, sifat pendusta, sifat pembohong, sifat yang suka menipu. Dan ciri-cirinya disebutkan pula pendek, keriting, bermata satu, bertuliskan kafir. Tulisan kafir itu bukan tulisan yang sesungguhnya, tetapi itu adalah kiasan bagi orang-orang yang mempelajari sifat Dajjal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Silakan. Sudah masuk waktu isyraq belum? Sudah. Baik. Berikutnya yang akan kita jelaskan adalah tanda-tanda kemunculan Dajjal. Di sini ada 6 tanda. Terbebasnya Konstantinopel, Romawi, Roma. Yang kedua, terjadi kemarau panjang. Yang ketiga, terjadi 3 fitnah, namanya Ahlas, Sarak dan Duhaima. Yang keempat, berbagai kejadian besar, kesulitan orang Islam kala itu. Meningkatnya kebodohan. Jadi zaman itu banyak orang-orang bodoh. Yang berikutnya, keringnya danau Tiberias dan kurma baisan tidak berbuah lagi. Dan berikutnya, tempat keluar Dajjal. Islam dalam hadis Nabi menjelaskan detail tentang peristiwa kehadiran Dajjal di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini mendapat keberkahan daripada Allah dan menambah wawasan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya menjelaskan Dajjal, Mahdi dan berikutnya nanti tidak bisa dilepaskan dari membaca hadis. Karena kalau terlalu banyak analisa di situ dan tidak disandarkan kepada hadis, berefek buruk nanti. Kenapa efek buruk Ustaz? Karena kalau kita terlalu dalam ke dalam membahas perkara gaib, maka kita akan menerang perkara gaib. Disitulah sebab kesalahan seorang manusia. Maka kalau Bapak Ibu tanya, kenapa baca hadis kita Ustaz? Maka disitulah panduan kita dalam perkara gaib. Tak bisa kita keluar dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Palestin wa fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum